Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena Jilid 5D. Ayo kita buka bukunya halaman 174 yang judulnya penilaian akhir tahun. Kita akan membahas yang muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Ozon adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen yang terjadi secara alami dalam jumlah kecil. Ozon terletak di lapisan stratosfer, kira-kira 7-25 mil di atas permukaan bumi. Lapisan ozon bertindak seperti tabir surya. Ozon melindungi planet ini dari radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup. Ultraviolet dapat mengakibatkan kanker kulit, kapara, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan juga merusak tanaman. Penipisan lapisan ozon dapat disebabkan oleh meningkatnya polusi dari emisi kendaraan, pembakaran hutan, dan limbah asap pabrik industri. Kemudian kita mulai nomor 1. Kata kunci yang tepat pada teks adalah jawabannya A. Ozon. Nomor 2. Pokok pikiran pada teks tersebut adalah A. Ozon adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen. Nomor 3, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga pada paragraf tersebut adalah apakah fungsi lapisan ozon? Kemudian nomor 4, buatlah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi ozon terletak di lapisan stratosfer dan berfungsi melindungi planet kita dari radiasi ultraviolet. Yang berbahaya bagi makhluk hidup. Penipisan lapisan ozon dapat terjadi karena polusi dari emisi kendaraan, pembakaran hutan, dan juga limbah asap pabrik industri. Kemudian yang nomor 5, tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Ozon ialah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen. Yang terjadi secara alami dalam jumlah kecil yang terletak kira-kira 7-25 mil di atas permukaan bumi. Ozon juga melindungi planet ini dari radiasi ultraviolet. Yang berbahaya bagi makhluk hidup. Penipisan lapisan ozon dapat terjadi karena meningkatnya polusi dari emisi kendaraan.
pembakaran hutan, dan limbah asap pabrik industri. Kemudian cermati iklan berikut untuk menjawab soal nomor 6-9. Di sini ada sebuah iklan tentang buku UN Erlangga. Nah, disertai ada gambar ya. Jadi nomor 6, jenis iklan tersebut adalah iklan B, penawaran. Nomor 7, tujuan pembuatan iklan tersebut yang benar adalah jawabannya A. Menarik minat masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan. Nomor 8, jika iklan tersebut dapat ditemukan dalam sebuah website di internet berdasarkan bentuknya, maka iklan tersebut termasuk dalam iklan kolom. Nomor 9, apa kalimat persuasif yang terdapat dalam iklan tersebut? Kita kembali lihat gambar, itu ada kata-kata dengan cetakan huruf tebal yaitu buku UN terbaik ya Erlangga. Nomor 10, buatlah sebuah iklan baris tentang lowongan pekerjaan. Nah, iklan baris itu biasanya dibuat dengan singkatan-singkatan, jadi tidak dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi kira-kira seperti ini, dibutuhkan staf wanita maksimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, berpenampilan menarik, menguasai komputer, kirim CV ke PT Makmur Sentosa, Jalan Pandan nomor 23, Jaksel, kode pos 14025. Ini salah satu contoh iklan baris. Kemudian bacalah teks berikut untuk menjawab soal 11-15. Sejak berdirinya Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada 8 Maret 1943, Ki Hajar Dewantara pindah ke Jakarta. Beliau adalah salah satu dari 4 tokoh pemimpin organisasi yang sering disebut sebagai 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setahun kemudian, tepatnya 1 Maret 1944, Putra berubah menjadi Jawa Hokokai. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara kembali pulang ke Yogyakarta untuk mencurahkan kembali tenaga dan pikirannya pada taman siswa. Nah, yang nomor 11, salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks tersebut adalah D, yaitu Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari 4 serangkai. Kemudian nomor 12, kalimat tanya yang tepat sesuai dengan kalimat yang dicetak tebal adalah, yang dicetak tebal itu tadi yang di paragraf pertama dari kata sejak sampai Jakarta. Jadi kalimat yang tepat adalah B, kapan berdirinya Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nomor 13, berdasarkan informasi dalam teks, nama tokoh 4 serangkai yaitu masih ada di dalam teks, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur.
Kemudian nomor 14, tuliskan pokok pikiran dari teks tersebut. Jadi pokok pikiran pada teks adalah sejak berdirinya Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada tanggal 8 Maret 1943, Ki Hajar Dewantara pindah ke Jakarta. Kemudian nomor 15, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Jadi kesimpulannya, Ki Hajar Dewantara kembali pulang ke Yogyakarta. Untuk mencurahkan kembali tenaga dan pikirannya pada taman siswa. Setelah Putra berubah menjadi Jawa Hokokai pada 1 Maret 1944. Kemudian bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab soal 16-60. Suku Baduy terbagi dalam dua golongan, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini terlihat dari cara menjalankan aturan adat. Jika Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan suku Baduy luar. Masyarakat Baduy luar dianggap sudah terpengaruh dengan budaya luar. Penggunaan barang elektronik dan sabun diperkenankan oleh ketua adat yang disebut Jaro untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, kita masuk ke nomor 16. Teks tersebut termasuk teks jawabannya C, non-fiksi, karena teks berisi kejadian faktual. Nomor 17, gagasan utama pada teks tersebut adalah suku Baduy terbagi dalam dua golongan, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Kemudian nomor 18, peristiwa penting dari teks tersebut adalah A. Nah, untuk membuat peristiwa penting kita buat dulu tabel. Kita buat judulnya peristiwa penting pada teks suku Baduy. Yang pertama, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jadi yang terlibat yaitu suku Baduy dalam dan Baduy luar. Peristiwa penting yang kedua. Apa perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku tersebut? Jawabannya, cara menjalankan aturan adat. Kemudian yang ketiga, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi?
Jawabannya, masyarakat Baduy luar dianggap sudah terpengaruh dengan budaya luar. Nah, nomor 19. Apa ciri-ciri teks non-fiksi berdasarkan teks tersebut? Jelaskan. Jadi, ciri-cirinya yaitu teks dibuat berdasarkan fakta, realita, dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 20, buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Jadi kita buat sederhana aja, di atas judulnya suku Baduy. Di mana keterangannya suku Baduy terbagi dalam dua golongan, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Dan perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini terlihat dari cara menjalankan aturan adat. Kemudian kita gambar kota. Kita lanjutkan. Cermati surat berikut untuk menjawab soal nomor 21 sampai 24. Ini di sini ada sebuah surat, yaitu Sekolah Dasar Erlangga. Ada alamat, telepon, ada bagian-bagiannya di sini. Diberi nomor, bagian nomor 1, 2, 3, 4. Ini adalah sebuah surat undangan. Kemudian kita lanjut halaman berikut, nomor 21, bagian kop surat yang benar adalah nomor kop surat itu yang terletak paling atas. Ini tadi yang ada jalan, alamat, sama nomor telepon, berarti yang nomor 1, jawabannya A. Kemudian nomor 22, pembuat surat undangan tersebut adalah, kita lihat di bagian bawah yang menandatangani. Di situ ada ketua pelaksana Gebyar Seni Sastra. Berarti yang membuatnya adalah organisasi pelaksana Gebyar Seni Sastra. Kemudian nomor 23, berdasarkan surat tersebut, waktu pelaksanaan Gebyar Seni Sastra akan dilaksanakan pada, kembali lihat ke surat undangan tadi, yaitu yang ada keterangan waktu, hari, tanggal. Jadi pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 19 sampai 20 Januari 2018. Nomor 24, apakah surat tersebut termasuk surat resmi? Jelaskan ciri-cirinya. Jadi surat undangan ini termasuk undangan resmi, jadi jawabannya ya. Ciri-cirinya yaitu seperti yang kita lihat tadi, ada 4 bagian. Jadi kita tulis menggunakan kop surat. Kemudian ada nomor dan perihal. Kemudian terdapat salam pembuka, juga salam penutup, dan menggunakan bahasa yang baku.
Kemudian nomor 25, tuliskan perbedaan surat resmi dan tidak resmi beserta contohnya. Jadi kita akan jelaskan apa itu surat resmi dan tidak resmi. Yang pertama, yang A, surat resmi, ciri-cirinya menggunakan bahasa yang baku. Kemudian di dalam surat terdapat kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal. Contoh dari surat resmi yaitu seperti contoh yang di nomor 24 tadi, surat undangan resmi. Kemudian surat edaran dan surat pemberitahuan. Yang B, surat tidak resmi, ciri-cirinya menggunakan bahasa yang tidak baku atau biasa kita sebut non-formal. Kemudian di dalam surat tidak ada kop surat, tidak ada nomor surat, tidak ada lampiran ataupun perihal. Nah, contohnya yaitu surat untuk teman. Kemudian surat undangan ulang tahun dan surat undangan pernikahan. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.